Jesus hamiro dison asa masih hanggoluan ipero mahotuson jalabain mapardomuan ni tondin tuton dinami unang maparohanami. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak sama seperti dunia ini. Karena dunia ini mengajarkan mengarahkan kehidupan manusia untuk hanya menyenangkan dirinya saja, memikirkan dirinya saja, dan fokus kepada dirinya saja, dan mengutamakan apa yang dapat dilihat mata saja, tanpa memandang dan mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang menjadi perkara-perkara yang kekal. Dalam dunia ini manusia cenderung dan sering sekali melihat hal yang tampak saja, hal yang dapat memotivasi dirinya sendiri saja, hanya dapat melihat apa yang boleh dilihat saat ini, tanpa mengetahui bahwasanya di luar dari segala kekuatan manusia ada kuasa, yaitu kekekalan yang telah disediakan oleh Allah kepada kita. Hanya orang yang menyadari adanya kekekalan, hanya orang yang menyadari adanya kuasa di dalam dirinya, mampu terus membaharui budinya, mampu terus membaharui akalnya. Bapak Ibu, orang yang menerima hikmat daripada Allah adalah orang yang mau dan dimampukan untuk dapat merubah akal dan budinya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, pembaharuan budi merupakan rupa yang diubah terus, yaitu perubahan hati yang terwujud dalam seluruh kehidupan. Hendaklah kamu tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dimaksudkan di sana adalah perubahan hati yang terwujud dalam kehidupan, keseluruhan kehidupan kita. Pembaharuan yang dimaksudkan di sana adalah ada firman yang terus membaharui kita untuk terus melakukan yang baik dalam kehidupan ini. Mengingat bahwasanya kita boleh hidup di dunia ini oleh karena perkenanan Allah. Pembaharuan budi selalu mengarahkan kita kepada kesempurnaan Allah, mengarahkan kita kepada teladan Yesus Kristus. Bapak Ibu, itulah perubahan yang senantiasa harus nanti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus lebih cenderung, harus lebih terfokus kepada hal yang boleh dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah, Bapak Ibu, dikatakan dalam firman ini, mengapa kita harus membaharui budi kita, mengapa kita harus berubah kehidupan kita pada kehidupan Yesus Kristus. Tujuannya adalah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, inilah yang mau disampaikan kepada kita ketika kita mau diperbaharui setiap hari dalam kehidupan kita, supaya kita mengetahui mana yang baik, mana yang berkenan
berkenan di hadapan Allah dan mengarahkan kita kepada kesempurnaan. Dan kita dapat menjauhkan yang tidak baik, Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Jadi melalui firman ini kita diingatkan, Bapak Ibu, fungsi dan tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk melakukan yang baik, untuk melakukan hal yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi tujuan utama kita boleh hidup sampai saat ini adalah melakukan kehendak Allah, melakukan dan menyenangkan hati Allah, Bapak Ibu. Itu tujuan utama kita. Dan yang diajarkan dunia adalah bagaimana kita terus menyenangkan hati kita. Maka disinilah hal yang berbeda itu. Maka disinilah tujuan yang berbeda itu. Ketika dunia mengajarkan hanya untuk menyenangkan diri kita saja, tetapi hal yang boleh Tuhan ajarkan dan bimbing kepada kita adalah untuk melakukan kehendak Allah, keberkenanan Allah. Berarti kita harus melakukan menyenangkan hati Allah. Maka kita diingatkan, kita baharui budi kita baharui akal kita. Kita bukan hidup untuk diri kita, tetapi kita hidup oleh karena Tuhan. Mari kita baca nanti Bapak Ibu Galatia 2 ayat 20 yang dikatakan di sana bahwasanya hidup kita yang kita hidupi saat ini bukan hidup kita lagi, tetapi hidup untuk Kristus. Maka ketika kita menyadari hidup kita ini untuk Kristus, kita akan menyadari segala hal yang boleh kita lakukan itu dapat menyenangkan Tuhan. Hal yang boleh kita lakukan adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu. Maka saat ini kita diajarkan untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada yang kekal tadi itu. Jangan sama dengan dunia ini. Orang Kristen harus menolak ketidaksamaannya, harus menolak segala godaan yang membuat dia jauh daripada Tuhan, yang membuat dia jauh dari perkenanan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, teruslah membaharui budi, teruslah melakukan perkenanan Allah dalam kehidupan ini, sebab kita adalah milik Allah yang di dalam kerajaan surga, dan kita adalah pewaris kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, jikalau Tuhan mengingatkan kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami terarah kepadamu saja dan melakukan kehendak-Mu saja dan yang sempurna di hadapan-Mu saja, yaitu Tuhan memberikan hati dan pikiran kami untuk dikendalikan oleh Allah. Biarlah kami Tuhan hanya fokus kepadamu saja dan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan dari dunia ini yang kami terima, kami tidak akan terganggu. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Tuhan tujuan hidup kami bukan memenuhi kebutuhan dunia ini saja, tetapi kami memenuhi sebagai kami anak-anak surgawi. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.